Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 1058411088824. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah kompleks melalui pemodelan materi dan simulasi komputer. Berbeda dengan pemrograman biasa, bidang ini lebih berfokus pada simulasi dan prediksi fenomena nyata. Adapun bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah Python, MATLAB, dan C++. Karena mendukung komputasi, ilmiah, dan simulasi, rekayasa komputasional memiliki 3 pilar utama, yaitu pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasi berkinerja tinggi. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, pembuatan model matematika, pemilihan metode numerik, implementasi program, serta analisis dan validasi hasil. Penerapannya sangat luas seperti di bidang biomedis, teknik sipil, industri otomotif, dan energi. Meskipun membutuhkan komputasi yang tinggi dan validasi yang akurat, rekayasa komputasional terus berkembang dengan dukungan AI dan Big Data, sehingga menjadi teknologi penting untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata secara efisien. Adapun materi kedua, yaitu metode greedy, merupakan salah satu algoritma heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan memilih keputusan terbaik pada setiap langkah tanpa mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. Pada materi ini, algoritma greedy diterapkan pada knapsack problem, yaitu menentukan kombinasi barang yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah box dengan kapasitas maksimum 30 kg agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah dilakukan perbandingan dan perhitungan strategi berdasarkan rasio profit per berat, terbukti memberikan hasil yang paling optimal dengan nilai total 40,8 karena mampu memaksimalkan keuntungan tanpa melebihi kapasitas box. Dengan demikian, algoritma greedy dapat menjadi metode yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah pemilihan atau optimasi dalam berbagai bidang. Adapun materi ketiga, yaitu algoritma greedy, merupakan metode untuk menyelesaikan persoalan optimasi dengan memilih keputusan terbaik pada setiap langkah agar memperoleh solusi yang optimal secara efisien. Materi ini menjelaskan konsep optimasi, prinsip kerja greedy, elemen-elemen pentingnya, serta penerapannya pada activity selection problem, yaitu memilih sebanyak mungkin kegiatan yang tidak saling bertumpang tindih dalam satu sumber daya. Strategi yang digunakan adalah selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal sehingga memberikan kesempatan untuk menjadwalkan lebih banyak kegiatan berikut. Pada contoh yang diberikan, strategi ini berhasil memilih 4 kegiatan sebagai solusi optimal. Dengan demikian, algoritma greedy menjadi metode yang sederhana, cepat, dan efektif meskipun hanya dapat menjamin solusi optimal pada masalah yang memiliki greedy choice property dan optimal substruktur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi simulasi Monte Carlo. Pada teori antrian menggunakan model M/M/1 dan M/M/2 untuk menganalisis sistem pelayanan. Metode M/M/1 menggambarkan satu pelayanan dengan kedatangan dan waktu layanan yang mengikuti distribusi eksponensial, sedangkan M/M/2 menggunakan dual pelayanan sehingga kapasitas pelayanan lebih besar. Materi menjelaskan parameter utama seperti laju kedatangan, laju pelayanan, dan tingkat utilisasi serta ukuran kinerja seperti jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem L, jumlah pelanggan dalam antrian, waktu dalam sistem, dan waktu tunggu dalam antrian. Melalui studi kasus antrian bank ditunjukkan bahwa model M/M/2 memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan M/M/1 karena mampu mengurangi jumlah pelayanan yang menunggu dan mempercepat waktu pelayanan. Selanjutnya kita membahas tentang algoritma graph sebagai metode untuk menyelesaikan berbagai masalah pada graf berbobot
terutama dalam mencari jalur atau hubungan yang paling optimal. Fokus utama materi adalah algoritma Kruskal yang digunakan untuk membentuk minimum spanning tree dengan memilih sisi berbobot kecil tanpa membentuk siklus hingga semua simpul terhubung, serta algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dengan memberikan jalur berbobot minimum secara bertahap. Materi ini menjelaskan konsep lintasan terpendek, asumsi penggunaan graf berbobot positif, langkah-langkah kerja kedua algoritma, serta contoh penerapannya dalam menentukan jaringan dan rute yang paling efisien. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang PSIO, merupakan algoritma optimasi berbasis SWOT interaction yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung dalam mencari makanan. PSIO bekerja dengan menggerakkan sejumlah partikel di dalam ruangan pencarian untuk menemukan solusi terbaik berdasarkan pengalaman terbaik masing-masing partikel. Dalam pengalaman terbaik seluruh kawanan, prosesnya meliputi inisialisasi partikel, evaluasi nilai fitness, pembaruan base dan gebes, serta pembaruan kecepatan dalam posisi hingga mencapai kondisi berhenti. PSIO memiliki kelebihan seperti mudah diimplementasikan, tidak memerlukan turunan fungsi, cepat dalam menemukan solusi, dan mampu menangani masalah optimasi yang kompleks. Meskipun dalam mengalami prematur convergence dan sensitif terhadap pemilihan parameter, algoritma ini banyak diterapkan dalam machine learning, robotika, teknik energi, dan kesehatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi secara efisien. Adapun PSIO untuk mengoptimalkan parameter, regression learning berganda dalam memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan jumlah kamar. Setiap partikel memiliki nilai koefisien regresi, kemudian dievaluasi menggunakan root mean square error agar diperoleh model dengan kesalahan prediksi paling kecil. Pada iterasi pertama, partikel P1 menghasilkan RMSE terbaik sebesar 140,7 sehingga menjadi gebes awal. Selanjutnya pada iterasi kedua dilakukan pembaruan kecepatan dan posisi partikel menggunakan parameter intertia, faktor pembelajaran serta nilai acak sehingga diperoleh posisi baru untuk setiap partikel. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa P2 memiliki RMSE terbaik sebesar 152,73 dibandingkan partikel lainnya pada iterasi tersebut sehingga gebes diperbarui menjadi P2. Adapun penerapan partikel swarm optimization untuk mengoptimalkan koefisien regresi linear berganda dalam memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan jumlah kamar. Proses dimulai dengan menginisialisasi tingkat partikel yang masing-masing mewakili nilai koefisien regresi. Kemudian setiap partikel dievaluasi menggunakan root mean squared error atau RMSE. Untuk bahwa partikel P1 memiliki nilai RMSE terkecil sebesar 140,7 diikuti P3 sebesar 167,2 dan P2 sebesar 459,0 sehingga P1 ditetapkan sebagai solusi terbaik pada iterasi pertama karena menghasilkan model regresi dengan tingkat kesalahan prediksi paling rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.